Imunisasi untuk pelajar tingkat SD hingga audit kasus stunting semester 1 di Kota Madiun. Berbagai persiapan jelang Pilkada 2024. Kelurahan Winongo jadi daerah proyek percontohan program lanjutan desa sensor mandiri. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Komitmen pemerintah Kota Madiun dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan. Salah satunya dengan melaksanakan program imunisasi campak rubella dan HPV untuk pelajar tingkat SD. Selain itu, Pemkot juga terus berupaya menekan kasus stunting dengan melakukan audit dan evaluasi angka kasus stunting di Kota Madiun. Puluhan siswa di SDN 01 Nambangan Kidul tampak mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi untuk anak usia sekolah. Penyuntikan imunisasi campak rubella untuk kelas 1 serta HPV untuk kelas 5 dan 6 itu pun berlangsung di halaman sekolah pada Jumat 16 Agustus. Ernest Martanova, salah seorang siswa kelas 5B mengaku gugup sebelum penyuntikan imunisasi dilakukan. Selain Ernest, ada 20 siswa perempuan kelas 5 dan 6 lainnya yang mengikuti imunisasi serupa. Keringat dingin. Kenapa? Cuma terus takut gitu loh. Tapi setelah dicoba nggak kenapa-napa. Sedangkan imunisasi campak rubella diberikan kepada seluruh kelas 1, baik laki-laki maupun perempuan yang jumlahnya ada 17 siswa. Menurut Sri Pangesti, imunisasi sudah menjadi agenda tahunan di sekolah. Tujuannya untuk membantu menjaga kesehatan siswa. Kegiatan ini sebelumnya juga sudah disampaikan kepada orang tua siswa sehingga mereka bisa mempersiapkan putra-putrinya sebelum penyuntikan berlangsung. Sementara itu, Koordinator Imunisasi Puskesmas Manguharjo, Widya Puspitaning Pramubekti, menuturkan bahwa imunisasi campak rubella maupun HPV tidak memiliki efek samping yang signifikan. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan stunting di Kota Madiun terus digencarkan. Setelah mini lokakarya tingkat kecamatan beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Madiun menggelar audit kasus stunting untuk semester 1 tahun ini. Audit yang berlangsung di Ayam Goreng Pemuda tersebut dibuka Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, Senin 19 Agustus 2024. Tak hanya mengemuka, Sekda juga memberikan pengarahan. Dia mengaku sengaja memantau langsung jalannya penanganan stunting di Kota Madiun. Sekda selalu turut hadir dalam pembahasan, termasuk mini lokakarya di tiap kecamatan pada beberapa waktu sebelumnya. Sekda mengaku stunting bukan hanya permasalahan di Kota Madiun, namun sudah menjadi perhatian pusat. Sebab permasalahan stunting memang beragam, mulai dari pola makan, pola asuh, hingga kemiskinan. Sekda menyebut tak menutup kemungkinan ada kasus stunting dari keluarga yang mampu. Usut punya usut ada kekeliruan pola makan pada anak. Selain itu juga ada kasus yang berangkat dari lingkungan. Memang saya ingin memastikan di tahun ini bahwa kegiatan-kegiatan stunting itu tidak hanya sekedar normatif ataupun formalitas. Saya sendiri juga ikut memberikan pengarahan pada waktu di minilog tingkat kecamatan. Dan hari ini itu tindak lanjut dari minilog tingkat kecamatan dan kelurahan. Dan di sini saya memastikan lagi bahwa proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Denny Uryani menyebut angka stunting di Kota Madiun sejatinya terus menurun. Pada Februari 2024 lalu tercatat ada sebanyak 360 anak. Sementara data pada Juli lalu sudah turun sebanyak 4-5% atau di kisaran 320 anak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Berbagai kesiapan jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 terus dimatangkan. Mulai dari jajaran Polres Madiun Kota yang telah melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024, hingga rapat koordinasi yang digelar Kedeputian 1 Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko sebagai upaya memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024. Penghormatan pasukan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 semakin dekat. Berbagai elemen masyarakat pun turut mempersiapkan gelaran pesta demokrasi tersebut agar berjalan lancar, aman, dan kondusif. Tak terkecuali jajaran Polres Madiun Kota. Senin 19 Agustus, Korps Baju Coklat di wilayah Kota Madiun ini melaksanakan apel gelar pasukan untuk Operasi Mantap Praja Semeru 2024. Kegiatan itu pun dihadiri oleh Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, mewakili PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Kepada Polres Madiun Kota, Sekda Suko memberikan apresiasi atas upaya menjaga kondusivitas kota. Untuk itu, dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga jalannya pilkada tetap aman dan damai. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto mengungkapkan bahwa Operasi Mantap Praja Semeru berlangsung selama 135 hari terhitung sejak 19 Agustus 2024. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Meskipun tahapan pilkada tersebut belum dimulai, perkembangan dinamika PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menghadiri rapat koordinasi atau rakor kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 wilayah Jawa pada Rabu 21 Agustus siang. Rakor ini diselenggarakan oleh Kedeputian 1 Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dan dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto SIP. Berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, acara tersebut dihadiri oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota Wilayah Jawa, Kepala Badan Kasbangpol Wilayah Jawa, Ketua KPU Kabupaten dan Provinsi Wilayah Jawa, Ketua Bawaslu Kabupaten dan Provinsi Wilayah Jawa, serta undangan lainnya. Rakor ini bertujuan untuk membahas dan memastikan kesiapan berbagai pihak dalam pelaksanaan pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tahun depan. Dalam rakor ini, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyampaikan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pilkada. Selain itu juga ditekankan perlunya persiapan matang dari semua pihak terkait, termasuk kesiapan administratif, teknis, dan juga logistik. PJ Wali Kota bersama dengan peserta dari berbagai daerah di wilayah Jawa mengikuti berbagai sesi diskusi dan pemaparan yang mencakup topik-topik penting, seperti penyelenggaraan pemilihan, pengawasan, serta penanganan potensi masalah yang mungkin timbul selama proses pilkada. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Pro JKK JKM dengan memperluas jangkauan kepesertaan, meskipun cakupannya sudah cukup tinggi. Informasi ini kami rangkai dengan Kelurahan Winongo yang terpilih sebagai daerah proyek percontohan program lanjutan Desa Sensor Mandiri yang digagas oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pro JKK JKM Kota Madiun terus dioptimalkan. Meski cakupan sudah tinggi saat ini, pemerintah Kota Madiun terus berupaya memperluas jangkauan. Hal itu mengemuka dalam Forum Group Discussion atau FGD Pro JKK JKM di Hotel Kartika Kamis 22 Agustus. Kegiatan dibuka Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto. Sekda menyebut saat ini cakupan kepesertaan Pro JKK JKM di Kota Madiun mencapai 15.623. Padahal pada saat program pertama kali berjalan pada tahun 2020 dengan nama Siaga Kita tersebut hanya sebanyak 3.000-an peserta. Biarpun begitu, pemerintah terus mengoptimalkan cakupan. Tak hanya itu, melalui FGD juga diharapkan bisa menghimpun masukan dari tingkat bawah untuk mengantisipasi kendala yang mengemuka. Sekda menambahkan program ini diluncurkan untuk mengantisipasi terjadinya kemiskinan.
Setidaknya, terdapat 4 tingkat kemiskinan. Masyarakat yang berada di ambang kemiskinan dan bekerja diberikan bantuan ini dengan harapan saat kepala keluarga meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tidak turun ke tingkat kemiskinan di bawahnya. Dari belasan ribu kepesertaan itu, pemerintah Kota Madiun menggelontorkan 3,5 miliar rupiah setahun untuk pembayaran premi ke BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan bakal terus diperluas ke depan, sebab masih ada pekerja yang penerima upah maupun bukan penerima upah yang belum tercover dari program tersebut. Sementara masih ada 2.000 lebih kuota yang tersisa. Dari BPJS Tenaga Kerja ini nanti harapan kita juga seperti itu, sehingga masyarakat di Kota Madiun benar-benar aman, nyaman, terlindungi di Kota Madiun. Itu harapan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pelaksanaan program lanjutan Desa Sensor Mandiri yang diselenggarakan oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atau LSF RI untuk memperluas pemahaman dan penerapan sistem sensor mandiri di tingkat desa, maka digelar acara bertajuk Training of Trainers dengan tema Budayakan Sensor Mandiri untuk literasi tontonan yang lebih baik di Hotel Amaris, Kamis 22 Agustus. Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Madiun, Insinyur Suko Dwi Handiarto, Camat Manguharjo Lita Febriana Hapsari, Sekretaris Komisi 3 LSF Republik Indonesia, Mukayat Al-Amin, Ketua Subkomisi Data, Pelaporan dan Publikasi LSF Republik Indonesia, Rita Srihastuti, Sekretaris Komisi 1 LSF Republik Indonesia, Hafidah, stand-up komedian dan konten kreator Pras Adri, serta undangan lain. Dalam acara tersebut dibahas berbagai hal tentang perfilman, mencakup berbagai materi penting, termasuk diskusi mengenai tempat klasifikasi umur dalam film. Materi tersebut diisi oleh Ketua Subkomisi Data, Pelaporan dan Publikasi LSF Republik Indonesia, Rita Srihastuti, dan Sekretaris Komisi 1 LSF Republik Indonesia, Hafidah. Dibawakan dengan gaya yang masa kini, stand-up komedian dan konten kreator Pras Adri juga memberikan materi pembuatan konten. Wawasan yang diterangkan adalah tentang cara membuat konten media yang berkualitas dengan penekanan pada etika, kreativitas, dan tanggung jawab. Sementara itu, Sekda Kota Madiun juga menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk memberdayakan warga melalui pengetahuan tentang klasifikasi umur film dan teknik pembuatan konten yang baik. Training of trainer dari Desa Sensor Mandiri nanti diharapkan agen-agen itu nanti bisa membantu di dalam pengembangan literasi, mendidik anak-anak agar bisa memilih mana konten-konten yang sesuai dengan umurnya. Jadi pertemuan ini sangat strategis dan saya berharap dengan adanya dilakukan training of trainer ini tidak hanya di Winongo, nanti bisa menular ke kelurahan-kelurahan yang lain sehingga Kota Madiun terkait dengan konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya ini bisa diantisipasi dengan peningkatan literasi itu tadi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kita berdiri di sini tegap dan saling berjanji, kita akan terus menjaga untuk Kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta.
Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Hadirin yang kami hormati, agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Bertepatan dengan momen peringatan HUT ke-79 RI, Kementerian Hukum dan HAM memberikan apresiasi kepada warga binaan, lembaga pemasyarakatan yang memenuhi syarat administratif dan substantif, yakni berupa pengurangan masa tahanan atau remisi. Salah satunya seperti tampak di Lapas Kelas 1 Madiun pada Sabtu 17 Agustus 2024. Sebanyak 833 warga binaan mendapatkan pengurangan masa tahanan, bahkan 4 diantaranya dinyatakan langsung bebas. Prosesi pemberian remisi itu pun dilaksanakan secara seremonial di Lapas Kelas 1 Madiun. Tanpa hadir pula PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto beserta OPD Pemkot Madiun. Selain menghadiri penyerahan remisi, dalam kesempatan itu PJ Wali Kota juga menyaksikan berbagai produk buatan warga binaan, hasil pelatihan yang diberikan oleh Lapas Kelas 1 Madiun, mulai dari produk kerajinan tangan hingga kuliner. PJ Wali Kota pun berkomitmen untuk membantu pemasaran produk warga binaan sebagai bentuk apresiasi dan mendorong semangat mereka untuk terus berkarya. Semoga dengan upaya ini, mereka semakin giat mengikuti pelatihan dan lebih percaya diri ketika sudah kembali ke masyarakat nantinya. Juga kami, pemerintah, mengucapkan selamat, lupakan masa lalu, dan mereka harus kembali ke masyarakat, kembali ke keluarganya untuk merajut kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baru, sehingga tidak terulang lagi yang mereka lakukan pada sebelum-sebelumnya. Insya Allah mereka akan mendapatkan keberkahan dan barokah, sehingga nanti mereka akan bisa berbaur dengan masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Tentunya juga tadi harus mengikuti aturan-aturan pemerintah, mengikuti yang hal-hal yang baik yang sudah ditentukan oleh negara maupun oleh pemerintah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Atlet-atlet kebanggaan Kota Madiun melakukan pamitan ke PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto jelang keberangkatan mereka untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 yang akan datang. Acara tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Minggu 18 Agustus. Dalam acara ini, para atlet yang akan bertanding di cabang olahraga atletik menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini, serta memohon doa restu agar bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Madiun. PJ Wali Kota mengapresiasi semangat dan dedikasi para atlet dan berharap mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaik serta mengharumkan Kota Pendekar di tingkat nasional. PON 2024 digelar pada September mendatang. Diperkirakan bakal menjadi ajang kompetisi yang ketat. Para atlet Kota Madiun bertekad untuk bersaing secara optimal dan meraih prestasi yang membanggakan. PJ Wali Kota juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan olahraga di Kota Madiun berikut fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang sehat dan berprestasi. Untuk itu pemerintah Kota Madiun beserta masyarakat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet, khususnya juga para pelatih dan tim ofisialnya yang akan mendampingi. Hari ini kami melepas, memberikan restu kepada mereka supaya nanti juga memberikan semangat supaya mereka nanti bertanding dengan fokus dan mereka insya Allah mudah-mudahan dapat prestasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Yang mewakili Pejabat Bupati Kabupaten Madiun, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota atau Kabupaten Madiun menggelar apel gabungan guna memperingati HUT Mahkamah Agung yang ke-79, Senin 19 Agustus. Apel tersebut digelar di Bakorwil 1 Madiun. Sekda Suko Dwi Handiarto turut hadir mewakili PJ Wali Kota Edi Supriyanto. Apel dipimpin Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Rashid Muzar. Dalam sambutannya, pemimpin upacara menyampaikan maklumat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH disebutkan dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Mahkamah Agung kali ini mengusung tema peradilan tangguh Indonesia Maju.
Tema tersebut mengandung makna bahwa peradilan yang tangguh memegang peranan penting bagi tumbuh kembangnya sebuah negara karena fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya merupakan salah satu pilar kekuasaan yang menopang berdirinya sebuah negara. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, tangguhnya lembaga peradilan sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalitas dari segenap aparaturnya. Tanpa adanya aspek integritas dan profesionalitas, maka sistem penegak hukum akan menjadi lemah dan niscaya lembaga peradilan pun akan menjadi rapuh. Menutup sambutannya, Rashid mengucapkan Dirgahayu ke-79 Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama mewujudkan peradilan Indonesia yang tangguh untuk masa depan Indonesia yang maju. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto hadir dalam pembukaan Kejurkot Catur tingkat SMP MTS yang digagas oleh Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kota Madiun. Dalam kesempatan itu dirinya berpesan kepada seluruh peserta agar suportif dalam bertanding. Tak hanya itu, lewat Kejurkot ini Sekda berharap agar bisa lahir bibit-bibit unggul di bidang catur. Ditambahkan, Kejurkot sebagai ajang untuk berlatih dan merasakan langsung iklim pertandingan. Menurut Sekda, saat ini perkembangan olahraga catur di Kota Madiun cukup baik. Maka dari itu perlu untuk dilatih secara berkelanjutan dan juga sering mengadakan event-event untuk melatih atlet agar terbiasa untuk bertanding. Sekda pun berterima kasih kepada seluruh komponen yang sudah berhasil dalam menyelenggarakan acara. Harapannya event tersebut dapat membawa multiplayer effect. Jadi catur itu adalah olahraga yang bertujuan untuk mengajarkan khususnya untuk peserta ini yang anak-anak SMP MTS ini untuk bisa berpikir strategis, bisa berpikir jangka panjang dalam rangka mengantisipasi, dan yang paling penting adalah mengajarkan untuk sportivitas. Jadi kalah menang itu bukan tujuan utama, tapi yang penting juga di proses pembelajaran. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gelaran Pesta Kemerdekaan di Kota Madiun berlangsung seru lagi menarik, Minggu 18 Agustus 2024 malam. Pasalnya, dalam kegiatan rangkaian peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tersebut membuka atas ibu kota. Ada Katon Bagaskara yang mengisi kegiatan Pesta Kemerdekaan di Pahlawan Street Center atau PSC tersebut. Kehadiran penyanyi kondang tanah air tersebut berhasil menyedot ribuan pengunjung. Masyarakat tampak terbelalak di Jalan Pahlawan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto pun turut larut dalam lagu-lagu Katon dan sempat duet di atas panggung. Pesta Kemerdekaan memang kegiatan baru di Kota Madiun. Pada tahun-tahun sebelumnya, ada kegiatan malam resepsi kenegaraan yang biasanya juga menghadirkan artis ibu kota. Bedanya, kegiatan resepsi kenegaraan berlangsung di halaman balai kota. Sementara Pesta Kemerdekaan di Jalan Pahlawan. Harapannya bisa lebih banyak menghibur masyarakat yang datang secara langsung. Pesta Kemerdekaan juga mengundang pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Madiun beserta orang tua masing-masing. Hal itu sebagai bentuk apresiasi kepada 76 Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik pada upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera 17 Agustus kemarin. Selain itu, kegiatan Pesta Kemerdekaan dihadirkan sebagai bentuk upaya pemerintah Kota Madiun memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suara gembrung ditabuh menandai terselenggaranya event Madiun Night Carnival atau MNC 2024 pada Jumat 23 Agustus 2024 malam. Prosesi pembukaan acara dipimpin oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto bersama jajaran Forkopimda Kota Madiun dan Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto. Puluhan peserta memberikan penampilan spesial berbalut pesona Nusantara yang menjadi tema MNC tahun ini.
Acara pun didukung oleh jajaran OPD Pemkot Madiun, lembaga pendidikan, BUMD, instansi dan perusahaan, hingga organisasi masyarakat di Kota Madiun. Tidak hanya peserta pawai, tamu undangan dalam MNC tahun ini juga mengenakan pakaian adat Nusantara. Misalnya seperti PJ Wali Kota yang mengenakan baju adat DI Yogyakarta. Selain sebagai hiburan, acara ini juga sebagai wadah ekspresi ibunya. Adapun MNC tahun ini dimulai dari Pahlawan Street Center atau PSC, kemudian melewati Jalan Panglima Sudirman atau di depan Pasar Besar Madiun, selanjutnya menuju Jalan DR Sutomo dan berakhir di pertigaan DR Sutomo Jalan Jawa. Total peserta mencapai 43 kelompok. Masyarakat pun tampak antusias menyambut event MNC, bahkan sejumlah pengunjung tampak memenuhi area PSC sejak sore, sembari menikmati pagelaran parade senja yang menampilkan drum band SMP sekota Madiun. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap MNC, PJ Wali Kota berharap acara ini dapat memberikan dampak positif terhadap Kota Madiun, baik dari segi pelestarian budaya melalui event khas kota, daya tarik wisata, maupun peningkatan perekonomian, khususnya bagi UMKM. Intinya adalah kita ingin membangun pelestarian budaya sama membangun ekonomi Kota Madiun dengan berbagai event. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Lomba Agustusan heboh dan menarik. Jangan lupa tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.